P2H. Pelaksanaan pemeriksaan harian. Suatu kegiatan pemeriksaan unit yang dilakukan operator sebelum dan sesudah operasi. Tujuan P2H. 1. Untuk mengetahui unit lebih awal sebelum dioperasikan. 2. Untuk mencegah kerusakan yang lebih besar agar biaya perbaikan lebih kecil. 3. Untuk memberikan rasa nyaman pada operator saat mengoperasikan unit. 4 langkah yang wajib di P2H. 1. Pemeriksaan keliling unit sebelum engine hidup. 2. Pemeriksaan di atas unit luar dan dalam kabin. 3. Pemeriksaan setelah engine hidup. 4. Pemeriksaan setelah selesai operasi. Pemeriksaan bagian depan. Kondensor AC berfungsi untuk membuang udara panas. Fuel cooler, untuk mendinginkan kelebihan bahan bakar dari proses pengabutan dan akan dikembalikan ke full tank. Radiator berfungsi tempat menampung air pendingin engine dan proses pendinginan air tersebut dibantu dengan udara luar. Aftercooler berfungsi mendinginkan udara yang masuk ke ruangan bakar setelah melewati turbocharger. Emergency stop berfungsi untuk memutus arus listrik dan sistem fuel di saat unit dalam keadaan darurat. Disconnect battery berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik secara tidak langsung. Disconnect starter berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus baterai dengan bodi dan motor starter. Aktivator fire suppression berfungsi untuk mengaktifkan fire suppression saat unit terjadi kebakaran. High beam lamp berfungsi untuk lampu kerja jarak jauh. Low beam lamp berfungsi untuk lampu jarak dekat. Turn signal lamp sign berfungsi untuk tanda saat unit belok dan mendahului unit lain. Pemeriksaan bagian kiri. Steering control valve berfungsi untuk arah aliran oli steering untuk ke kanan dan ke kiri ketika roda kemudi berbelok. Fuel filter high pressure berfungsi untuk menyaring kotoran yang terkandung di dalam bahan bakar sebelum dialirkan ke sistem. Engine oil filler berfungsi untuk pengisian oil engine. Dipstick oil engine berfungsi untuk melihat level oil engine. Heat pump berfungsi untuk mensuplai bahan bakar dari tangki ke sistem. ECM electronic control module berfungsi mengatur kapasitas, pressure dan timing injection fuel. Dryer AC berfungsi menyaring segala kotoran atau partikel-partikel halus yang bersirkulasi bersama freon. Dryer AC berfungsi menyaring segala kotoran atau partikel-partikel halus yang bersirkulasi bersama freon. Alternator berfungsi untuk mensuplai arus listrik ke baterai ketika engine hidup. Alarm frame berfungsi untuk mempertahankan roda depan selalu kontak dengan permukaan jalan dengan bergerak berayun osilate. Front suspension berfungsi untuk meredam kejutan dari permukaan jalan. Disc brake berfungsi sebagai media yang digunakan penekanan saat pengereman. Steering dan hoist oil tank berfungsi untuk penampungan oil. Sink glass berfungsi untuk melihat level oil. Manual filler berfungsi untuk pengisian secara manual. Level oil transmisi berfungsi untuk melihat level oil transmisi. Oil filter berfungsi untuk membersihkan oli dari kotoran dan partikel lain yang timbul selama sirkulasi sehingga dapat memperpanjang daya tahan. Umur engine. Akumulator berfungsi untuk mempertahankan pressure oil dari pump pada specified pressure dan menyimpannya dalam akumulator. Cylinder dump berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan vessel. Final drive berfungsi untuk mereduksi putaran akhir untuk mendapatkan torque yang lebih besar. Pemeriksaan bagian belakang. Diferensial berfungsi untuk mereduksi kecepatan putaran antar roda kiri dan kanan saat berbelok. Rear suspension berfungsi untuk meredam kejutan dalam permukaan jalan. Payload sensor berfungsi untuk sensor muatan. Buzzer alarm berfungsi saat unit bergerak mundur. Turn signal lamp berfungsi saat unit berbelok dan mendahului unit lain. Retarder lamp berfungsi untuk lampu mundur. Grace line berfungsi untuk jalur pelumasan. Slack adjuster berfungsi penyeimbang pressure oli dan adjustment keausan disc brake roda belakang kiri dan kanan. Stabilizer berfungsi untuk penyeimbang diferensial saat unit bergerak berayun. Rock ejector berfungsi untuk menghilangkan material di dalam sela-sela tire. Pemeriksaan bagian kanan. Final drive. Di dalam final drive ada ring gear, planet gear, sun gear, cylinder dump,
berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan vessel. Fuel tank, berfungsi untuk penampungan bahan bakar berkapasitas 780 liter. Fast filler, berfungsi untuk pengisian secara cepat. Sync gauge, berfungsi untuk melihat level fuel. Manual filler, berfungsi untuk pengisian manual. Breather, berfungsi untuk pernafasan full tank. Cover bearing, berfungsi menjaga agar poros ban as roda tidak langsung bergesekan dengan rumah roda. Disc brake, berfungsi sebagai media yang digunakan penekanan saat pengereman. Suspension depan kanan, berfungsi untuk meredam kejutan dari permukaan jalan. Turbocharger, berfungsi meningkatkan udara yang masuk ke ruang bakar dengan tekanan tinggi. Tenaga engine bertambah 30%. Pemeriksaan bagian luar kabin. Auto lubricating, berfungsi sebagai pelumasan otomatis. APAR, berfungsi untuk memadamkan kebakaran api ringan. Fire suppression tank, berfungsi untuk penampungan bahan pemadam kebakaran fire suppression. Water cooler sub tank, berfungsi untuk penampungan water coolers radiator. Gelas penduga, berfungsi untuk melihat air radiator. Crack cleaner, berfungsi untuk memisahkan udara bersih dan kotor sebelum masuk ke air cleaner. Air cleaner, berfungsi sebagai alat pembersih udara sehingga kotoran halus dan kotoran kasar dapat dipisahkan sebelum masuk ke ruangan pembakaran. Das indikator berfungsi sebagai petunjuk indikator debu pada air cleaner, sehingga dapat diketahui air cleaner tersebut dalam keadaan tersumbat atau tidak. Baterai, berfungsi untuk memberi arus listrik pada semua sistem yang memerlukan listrik. Radiator, berfungsi untuk tempat menampung air pendingin engine dan proses pendinginan air tersebut, dibantu dengan udara luar. Wiper fluid tank, berfungsi untuk tangki air wiper. Spion, berfungsi untuk melihat bagian belakang untuk memudahkan saat unit mundur dan melihat kondisi belakang apakah dalam keadaan aman saat beroperasi. Rotary, berfungsi untuk memberikan tanda bahwa unit tersebut sedang beroperasi. Handrail, berfungsi untuk pegangan tangan dan sebagai safety saat di luar kabin. Antena, berfungsi untuk sinyal radio. Pemeriksaan bagian dalam kabin. On button atau klakson, berfungsi untuk unit maju dan mundur. Set action dan turn signal lamp lever, berfungsi untuk menyalakan dan memastikan lampu sein. Retarder brake, berfungsi untuk pengereman saat jalan menurun. Auto retarder speed control switch ARSC, switch ini berfungsi untuk memindahkan sistem auto retarder on atau off. Torque converter oil temperature, engine water temperature, retarder oil temperature. Full filter gauge, starting, berfungsi digunakan untuk menghidupkan atau mematikan engine. Emergency steering berfungsi untuk mengoperasikan emergency steering pump. Radio komunikasi, berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah saat unit sedang beroperasi. Akselerator atau pedal gas, berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran engine. Service brake, berfungsi untuk pengereman roda unit. Emergency brake, berfungsi untuk pengereman saat brake unit tidak berfungsi. Shift lever, berfungsi untuk mengoperasikan unit maju dan mundur. Parking brake, berfungsi saat unit sedang berhenti atau parkir. Safety belt, berfungsi sebagai pengamanan operator saat jalan berlubang. Dump lever, berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan vessel saat dumping. Aktivator fire suppression, berfungsi mengaktifkan fire suppression saat unit sedang kebakaran.